Pesanan nomor 32. Ayah ibu. Siapa yang menyangka? Ketua kelas dulu. Dan ratu kelas. Sekarang jadi buruh bangunan. Sedangkan yang satu, jadi petugas kebersihan. Hei Lawu, ku dengar anakmu kerja di cabang grup Jiusho. Pasti gajinya gede ya? Gak banyak kok. Gaji setahun cuma 100 juta. Wah Laoli, ku dengar anakmu jadi kurir. Gaji sebulannya cuma 2-3 ribu. Hati-hati nanti dia numpang hidup sama kamu. Pelayan bayar. Xiaolin, ibu, ayah, ini anak kalian ya? Orang tua gak sukses, anaknya pun makin gak sukses. Gak nyangka, gen jelek. Bisa diturunin. Laoli, keluarga kamu udah ngegampangin kerjaan. Paling rendah di masyarakat. Kalau ada kesulitan, bilang aja, aku usul. Setiap orang kasih 100 ribu. Bantu Laoli. Usul bagus. Laoli, ambil. Ini. Kalau ada kesulitan, bilang ya. Lau tungguin aku. Ayah ibu. Ini. Aku yang gak berguna. Apa yang kamu bicarakan? Di mata kami, kamu selalu yang terbaik. Ya. Cepat bangun. Ayah ibu. Sudah bertahun-tahun kalian bekerja keras. Semua ini salahku yang tidak berguna. Tidak bisa menghasilkan uang. Tidak bisa membuat kalian bangga. Xiao Fei. Kamu ingat. Kita tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Asalkan keluarga kita hidup dengan damai. Ayah dan ibu sudah merasa cukup. Ya Xiao Fei, bangunlah. Ayo bangun. Tegakkan dadamu. Benar? Aku harus berusaha keras untuk menghasilkan uang agar keluarga kita bisa hidup bahagia. Menghadap ketua, menghadap presiden direktur, menghadap dewa perang. Tuan, Anda sebenarnya dewa perang tertinggi dari Sia, dewa perang Istana Naga. Mengapa menyembunyikan identitas dan merahasiakannya dari keluarga Istana Naga terlalu berbahaya? Aku hanya ingin keluarga hidup seperti orang biasa. Ketua, mengapa Anda tidak mau mengungkapkan identitas Anda kepada ketua suamiku? Zongsheng adalah orang biasa. Mengungkapkan identitas mungkin akan membuat merasa tertekan. Sejauh hari lagi, akan diadakan pertemuan Istana Naga. Pada saat itu, aku akan mengundurkan diri dari posisi dewa perang dan memilih dewa perang yang baru. Ya, Xiaoli, ini adalah hadiah dari keluarga Su untuk Kekaisaran Jin. Kipas naga terbang laut, bernilai 1 miliar. Memohon kerjasama dengan grup keuangan kami untuk memberikan mereka kesempatan. Nilai pasar di bawah 100 miliar. Tidak akan kami pertimbangkan. Sekarang urat nadi keuangan global ada di tangan saya. Kalian tidak boleh menyebarkan identitas saya. Egar, kerabat yang serakah, tidak mengganggu keluarga saya. Pesanan baru dari saya nama Boyadi. Harap diperhatikan. Waktu pengiriman pesanan. Tinggal 1 menit lagi. Bos. Happy delivery. Hari ini mengantar pesanan. Terlambat 1 menit. Hei, tidak mungkin kamu. Kamu Youbapi. Kakak. Apakah saya salah lihat? Mama. Papa. Aduh, apa yang terjadi? Apakah keluarga saya sebenarnya orang-orang penting yang tersembunyi? Non, Chen Lori, dengarkan kata-kata ayah. Pulang dan nikah dengan Tuan Cao.
Suami kamu sudah pulang. Istri. Saya menemukan rahasia besar hereditary. Apakah saya menyembunyikan identitas putri keluarga Lin berpura-pura sebagai anak yatim? Diketahui olehnya. Suami, maaf ya. Aku nggak sengaja pesan makanan online. Orang tuaku, sama kakakku. Mereka ada masalah. Xiaolin, kipasmu bagus banget. Di mana kamu beli? Dapat gratis waktu beli telur di supermarket. Pesan makanan online di jam 8 malam ada diskon nggak? Bawa mama ke sana. Oke mama. Besok aku ajak mama. Oke. Mama. Kipas ini harganya bisa sampai miliaran. Papa. Mama. Kakak. Apakah kalian menyembunyikan sesuatu dariku? Jangan-jangan identitasku ketahuan. Xiao Fei, kenapa kamu bilang gitu? Aku baru aja lihat kalian semua turun dari mobil mewah. Xiao, menurut investigasi Conan Ganyu, ada di sini, Lin Qingsue. Lihat deh kamu bisa sembunyi di mana lagi. Ayo. Jangan-jangan kalian orang penting yang sembunyi. Dasar anak ini, mikir apa sih? Itu aku ketemu temenku. Kebetulan dia anterin aku pulang. Aku juga. Kapan kalian punya teman kayak gitu? Kok aku nggak tahu? Dasar anak ini. Banyak hal yang kamu nggak tahu. Kerja yang benar aja, jangan banyak mimpi. Cepat makan. Aku kira aku adalah anak orang kaya yang tersembunyi. Kalian, Lin Qingsue, kamu ternyata ada di sini. Sudah cukup Zhao Delong. Aku sudah menikah dengannya. Tolong jangan ganggu aku lagi. Berani-beraninya kamu selingkuh. Benarkan. bicara ya bicara. Kenapa harus main tangan? Dia sudah menikah denganku. Jangan terus-terusan memaksa. Kamu ini siapa? Berani merebut tunanganku Zhao Delong. Tunangan. Senang pesan antar siapa yang terjadi? Aku. Kalian semua sudah dibohongi olehnya. Dia bukan anak yatim. Dia adalah putri ketiga dari grup Lin. Apa? Apa yang dia katakan benar? Yang dia katakan benar. Dulu aku hanya ingin menghindari pernikahan keluarga. Tidak menyangka. Akhirnya benar-benar jatuh cinta padamu. Maaf ya suamiku. Jangan bicara lagi. Istriku aku percaya padamu. Berani-beraninya kamu menyentuh wanitaku. Pergi sana. Sudah cukup. Tolong jangan ganggu kami lagi. Boleh? Lin Qingsue. Harga diri keluarga Lin. Kamu sama sekali tidak peduli. Benarkan, kamu ingin tinggal di sarang anjing ini selamanya. Aku akan berusaha keras mencari uang untuk menghidupinya. Jangan khawatir. Kamu cuma tukang antar makanan. Dengan apa kamu bisa menghidupi? Kamu sendiri aja susah makan. Rumah kalian ini jelek banget. Ini beda apa sama daerah kumuh? Ini senilai puluhan juta. Villa Miwa Jingxiu Housing. Sertifikat properti Lin Qingsue. Asalkan kamu mau menikah denganku, semua ini akan jadi milikmu. Rumah bernilai puluhan juta aja. Sok pamer. Lucu. Berani rebut calon istri anakku. Kayaknya perlu ke keluarga Zhao. Zhao Delong. Aku dan Li Fei saling mencintai. Aku gak akan setuju sama kamu. Bicara apa tentang cinta sejati? Baiklah. 5 juta. Ambil uangnya. Pergi dari sisinya. Qingsue, cinta sejatimu itu. Di depan uang gak ada artinya. Aku memang miskin. Pengen cari uang banyak. Tapi aku gak akan pernah menukar istriku untuk transaksi. Kamu cari mati. Sudah cukup Zhao Delong. Aku sudah bilang jelas-jelas. Silahkan pergi. Lin Qingsue, urusan pernikahan. Bukan kamu yang tentukan. Besok kan ulang tahun ayahmu. Baiknya kamu datang. Kalau tidak, grup Lin akan dihapus dari Jiangcheng. Ayo kita pergi. Pergi.
Sudah, duduk-duduk. Suamiku, besok adalah pesta ulang tahun ayahku. Aku akan menjelaskan kepadanya tentang Happy dan membuatnya mengizinkan kita bersama. Aku akan pergi bersamamu. Tapi, Zhao Delong adalah kepala dari grup keuangan Jiusho. Kekuatannya sangat besar. Aku takut. Jika aku bahkan tidak bisa melindungi istriku sendiri. Happy Delivery. Suamiku, Grup keuangan Juzho. Bajingan itu ternyata adalah orang di perusahaanku. Oh iya. Besok adalah pertama kalinya aku bertemu ayah mertua. Aku harus menyiapkan hadiah ulang tahun. Ayahmu suka apa? sepertinya dia suka kipas. Kipas. Kakak kipas ini terlihat bagus. Boleh pinjam. Aku pakai dulu ya. Sebagai pengganti sementara. Nanti aku akan berikan hadiah besar untuk ayah mertua. Hei Sekretaris San. Di perusahaan kita, ada yang namanya Zhao Delong kan? Tolong perhatikan dia. Pada saat yang tepat, berikan dia pelajaran. Xiao Fei, barang kecil ini, aku sudah minta diberkati oleh Master. Bisa melindungimu. Ingat, bawa selalu. Happy Delivery bukan ayah ini. Happy Delivery, aduh sudah. Happy Delivery ini semua cuma tipuan. Ini adalah jelmaan dari makhluk suci Xuanwu. Harta karun dari kuil naga. Dengan ini melindungimu. Ayah juga akan tenang. Istri, kamu bilang, aku datang ke pesta ulang tahun ayahmu. Aku naik motor listrik kecil. Apakah ini akan membuatmu malu? Suami, yang aku lihat adalah dirimu, bukan mobilnya. Jadi dirimu sendiri saja. Hujan turun. Tidak apa-apa, ibu sudah lihat ramalan cuaca hari ini. Dia sudah siapkan payung. Ini Beauty Payung Payasa. Ini payung eksklusif dari Rolls-Royce Urai. Payung yang diberikan dengan mobil itu. Selamat atas ulang tahun ke-60 Pak Lin. Baik-baik. Ayah, ini adalah Jing Shen yang khusus membawa. Dari gerbang Tiani, pil penguat tulang kelas menengah. Bagus untuk penyakit kaki Anda. Ayah mertua. Menanti yang baik. Terlalu mahal. Seharusnya. Ayah, ada kabar baik untuk Anda. Sulong kita sudah masuk ke Istana Naga. Apa? Istana Naga. Astaga, menantu kedua Kilyargalin adalah murid dari gerbang Tiani. Menantu pertama baru masuk Istana Naga. Ini adalah dua kekuatan terbesar di Xia. Kilyarga Miracle Lin. Kedepannya kita mungkin tidak bisa menyaingi. Selamat Pak Lin. Keluarga Zhao dari Jiangcheng tiba. Zhao muda Anda datang. Aman. Dengar-dengar Anda suka kipas. Aku siapkan satu. Tang Bohu. Tertulis tangan. Kipas cangking. Baiklah, baiklah. Semoga paman sehat dan panjang umur. Zhao Shao sangat perhatian. Hanya sayangnya, putri saya masih belum ditemukan. Tidak bisa memenuhi perjanjian pernikahan dengan Zhao Shao. Paman, King Sui sudah saya temukan kemarin. Tapi, dia sudah menikah dengan pria lain. Apa? Keterlaluan. Sungguh keterlaluan. Sekarang saya akan mengirim orang untuk menangkap anak durhaka ini. Meski harus mematahkan kakinya, dia harus menikah denganmu. Tidak perlu mencari lagi. Saya sudah datang. Semuanya, izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah suami saya, Li Fei. Dulu kamu kabur dari pernikahan sudah cukup. Masih menikah dengan pria yang tidak jelas seperti ini. Kamu sakit ya? Ayah, kami berdua sudah menikah secara resmi. Sekarang apapun yang kamu katakan sudah tidak ada gunanya. Kamu ingin membuatku marah ya? Ayah, tenanglah ayah. Saudari ketiga, kamu mengabaikan Zhao Shao. Pemuda berbakat seperti ini, tidak mau menikah, malah mencari yang seperti ini. Apakah dia lebih hebat dari Zhao Shao? Mari kita lihat, pakaian ini kayaknya beli di pasar loak deh. Kelihatan banget miskinnya. Bro, bukan ngerendahin lo, tapi yang di sini, Simiwa orang Penteng. As datang, bawa mobil Maybach, sama Porsche gitu-gitu. Zhao Gongzi, Malabawa, Bentley yang harganya ratusan juta. Lo bawa mobil apa sih? Gue, Mas, payung lo ini mahal banget. Bisa nggak kita simpen di ruang VIP? Payung jelek aja. Ngapain mahal-mahal? Dapat dari beli Rolls-Royce Phantom, payung gratisnya. Apa? Itu loh, yang cuma ada beberapa di dunia. Harganya miliaran. Ah,
Payung nyokap gue ternyata mahal banget. Jangan-jangan dia salah ambil payung temennya yang tajir. Bro, lo bawa Phantom ya? Gue. Mas ini datang naik motor listrik. Motor listrik. Udah gue bilang. Payung ini palsu ya? Keluar banyak duit ya? Ternyata barang KW. Gak heran kalian ya, kelas bawah suka pamer biar kelihatan kaya. Sudah. Hari ini kan ultah bokap, bukan buat kalian pamer mobil. Siapa yang lebih bagus? Lo juga tahu, ini pesta ulang tahun ayah. Dia, bawaan apa yang dia bawa untuk ayah? Cuma kura-kura jelek itu di tangannya. Jangan salah paham, ini bukan hadiah. Ini hadiah untukmu. Cuma kipas rusak. Bahkan tidak ada bungkusnya. Dibeli di pasar Loak ya. Berapa harganya? 10 atau 20? Kalau mereka tahu. Dibeli di supermarket, beli telur gratis. Kipas Tenglong Yunhai. Itu harta nasional. Harganya miliaran. Kipas Tenglong Yunhai. Tuanku, kamu tidak salah lihat kan? Ini kipas Kyoyar kira. Bagaimana mungkin salah? Tapi, beberapa hari lalu ayah sudah memberikannya kepada Xiao Li dari grup Jiuso. Kenapa ada di kamu? Ini punya kakakku. Kakakmu. Kakakmu Xiao Li dari grup Jiuso. Apa? Jangan-jangan kamu adalah putra mahkota grup Jiuso. Tidak mungkin. Semuanya. Saya pernah ke rumah sampah ini. 5 orang sekeluarga. Berdesakan di gedung tua. Orang seperti ini. Pasti bukan putra mahkota grup Jiuso. Kipas Tenglong Yunhai ini bukan palsu. Pasti dicuri. Kamu berani sekali. Berani mencuri hadiah yang kami berikan untuk Xiao Li. Bukan, saya tidak mencuri. Apakah kakakku membohongiku? Ini bukan hadiah dari supermarket, tapi hadiah dari keluarga Su. Sungguh tidak tahu malu. Apakah kamu ingin mengatakan, kakakmu yang melayani piring itu adalah atasan tertinggiku? Aku beritahu kamu, kelompok keuangan Jiuso itu menguasai nadi keuangan Jiuso. Semua. Kalau dia adiknya Direktur Li, aku akan berbaring di tanah, menjadi kura-kura untuk ditungganginya. Saudari ketiga, kamu segera singkirkan dia. Kalau kelompok keuangan Jiuso tahu dia mencuri hadiah kita, keluarga Lin kita juga akan terkena imbasnya. Kakak tertua, Li Fei dan keluarganya, meskipun tidak kaya, tapi mereka memiliki moral yang baik. Pasti tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Diam. Gadis nakal. Masih menganggapku sebagai ayahmu. Segera bercerai dengannya. Saudari ketiga, jangan terus terbuai. Segera tanda tangani perceraian. APA yang kamu tunggu. Segera tanda tangan. Cepat tanda tangan. Tanda tangan cepat, tanda tangan. Cepat tanda tangan cepat. Cepat tanda tangan segera. Segera tanda tangan kamu gadis nakal. Cepat tanda tangan segera. Cepat tanda tangan cepat. Aku tidak mau tanda tangan. Ayah, aku mencintai Li Fei. Tolong. Berikan Li Fei kesempatan. Gadis nakal. Kamu ingin keluarga. Apakah bencana besar tidak bisa dihindari? Benar, dia mencuri harta negara bernilai ratusan juta. Apakah kamu ingin seluruh keluarga Lin mati bersamanya? Bukan, dengarkan penjelasanku. Aku benar-benar tidak mencuri. Aku akan menelepon kakakku untuk membuktikan. Membuktikan apa? Xiao Fei, aku beritahu kamu, meskipun kamu tidak mencuri, kamu tetap tidak pantas masuk ke keluarga Lin. Tidak masuk akal. Sekretaris San, segera bawa pasukan untuk mendukung adikku. Pintu keluarga Lin ini, aku ingin lihat apakah pantas. Seperti kata pepatah, cocoknya pintu dengan pintu. Kamu dengan kami, sama sekali bukan. Orang dari kelas yang sama. Untuk apa bicara dengan sampah ini? Biarkan aku mematahkan kakinya dan membuangnya keluar agar tidak membebani kita. Jangan mendekat. Apa yang terjadi? Apakah tadi gempa? Apakah kura-kura kecil tadi sedikit bersinar? Pesta ulang tahun yang baik dirusak oleh kalian berdua. Menjadi seperti ini. Sungguh keterlaluan. Ayah? Saudari ketiga, Le hate APA, yang kesehatan ayah tidak baik. Apakah kamu ingin membuatnya marah sampai mati? Ayah mertua, aku memang dalam kesulitan sekarang, tapi aku akan berusaha mencari uang. Hidup dengan baik di masa depan. Kamu pakai apa buat bandingin sama Zhao Xiao ya? Orang tua lebih berkuasa dari dia. Atau kakakmu lebih kaya dari dia? Pergi sana. Halo, APA, kamu langsung kumpulan sini, anggota Longdian ke Fort Seas Hotel untuk dukung anakku. Perintah dari ketua sekte, semua anggota Tiananmen, percepat 10 kali lipat menuju Fort Seas Hotel. Ya.
Manager Li Shao ada di sini. Berkelahi sama adikku. Berani sekali kamu. Bagaimana kalau kamu pergi saja? Jiuyo Group bukan lawan yang bisa kita hadapi. Sekarang mau pergi. Sudah terlambat. You can kuma camera. Tapi juga ayahmu yang kerja serabutan. Ibumu yang jadi tukang sapu. Semua harus ikut menanggung. Kesalahanmu. Sampai mati. Berani sama aku saja. Jangan ganggu keluargaku. Hahaha. Kamu ini lucu banget. Lumayan berani juga ya. Mau aku lepasin keluargamu? Boleh. Asal kamu berlutut dan minta maaf. Teken surat cerai. Aku bisa pertimbangkan. Zhao Delong, jangan keterlaluan ya. Lucu. Pergi sana. Aku ini perwakilan Jiuyo Group. Di kota Jiang. Kamu anggap aku angin lalu ya? Malah ngejar tukang antar. Tunggu aku selesai berurusan dengan biayimu. Nanti aku yang urus kamu. Panggil orang. Lepaskan aku. Xiao Sui. Sudah pertimbangkan belum? Sekarang berlutut dan minta maaf. Atau mau keluarga kamu ikut mati? Tapi aku akan berusaha cari uang. Nanti dia Xiao Sui hidup enak. Aku harus kerja keras cari uang. Biar keluarga hidup enak. Aku cinta Li Fei. Tolong. Kasih Li Fei satu kesempatan ya. Aku mohon, lepaskan keluargaku. Nah gitu dong. Dalam darah. Memang gen rendahan. Hina banget. Berani ambil cewekku. Curi harta penting grup Jiuyo. Sekarang aku akan pat on Keiki and Jingmyu Biwei Bosley. Sisa hidupmu, ikut kakakmu jadi pelayan. Haha, Jangan-jangan. kurang ajar. Siapa yang berani ganggu anakku? Kurang ajar. Siapa yang berani hina anakku? Ayah, ibu. Kak, kenapa kalian datang? Mertua ulang tahun besar. Kami datang. Bawa hadiah. Anak rendahan. Saya yang kasih nyuka. Iya. Kamu level apa? Berani datang carry aku. Ngomong mertua. Pergi jauh-jauh. Mertua. Keluarga kami. Biasa aja. Tapi anakku. Berusaha. Tekken. Baik Heitai. Kedua anak ini benar-benar saling mencintai. Mengapa kamu harus memisahkan mereka? Berusaha dan tekun. Untuk apa? Punya kekuasaan. Punya uang. Dua menantu saya. Satu adalah Long Dian. Satu lagi adalah Tian Yimen. Anakmu. Hanya seorang kurir. Mana ada muka. Menjadi menantu keluarga Lin. Long Dian. Tian Yimen. Kalian yang berada di lapisan bawah tidak tahu kabar dari kalangan atas. Itu wajar. Hari ini, saya akan menjelaskan semuanya kepada kalian. Hari ini adalah pesta ulang tahun ayah saya. Tamu yang hadir, setiap orang memberi hadiah jutaan. 10.000. Kalian mungkin tidak bisa mengeluarkannya. Jika hadiah ulang tahun kami melebihi jutaan, bagaimana? Baik. Kalian. Jika bisa mengeluarkan hadiah bernilai jutaan. Dan tidak akan mengganggu Lin King Sui lagi. Tapi jika tidak bisa, berlututlah dan menyalak seperti anjing. Baik. Sepakat. Kakak, kamu gila. Keluarga kita, tabungan bahkan tidak sampai 100.000. Tidak bisa mengeluarkannya. Mau cari uang dari mana? Untuk hadiah ulang tahun jutaan. Adik, percayalah padaku, kakak tidak sia-sia selama ini. Benar. Bagaimana dengan orang tua kamu selama ini? Seiko. Juga ada sedikit tabungan. Nilai yang kecil. Hei dia, Oleng Chehun si juga. Masih bisa dikeluarkan. Sudahlah. Jangan banyak bicara. Sekarang Kilyarkan. Hadiah ulang tahun sejuta kamu. Yang kami berikan adalah ini. Ini yang kamu. Keluarkan hadiah sejuta. Kamu pasti orang yang dibawa monyet untuk bercanda. Adik ketiga, coba lihat, orang baik siapa di acara ulang tahun mengeluarkan barang rongsokan ini. Ini tidak waras. Ini bukan sampah. Ini saya temukan di lokasi konstruksi benda berharga. Lebih keras dari berlian. Jika dipukulkan ke tanah, bisa menyebabkan gempa bumi. Ini obat ajaib saya. Dan bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan tulang yang patah. Mertua penyakit kaki kamu. Makan ini, pasti bisa berdiri. Piring sayur saya ini adalah barang antik dari dinasti Ming, sangat berharga. Wah, orang tua kakak kamu. Jangan bercanda. Ini pesta ulang tahun. Kenapa bawa barang rongsokan? Mertua. Ini keluarga kami. Agak humoris. Mereka bercanda dengan kamu. Jangan sungkan. Bercanda. Kamu pikir ini rumahmu?
Kamu kesini buat bercanda. Kalian semua, sekarang juga berlutut di lantai. Gonggong seperti anjing. Lao Delong, jangan keterlaluan. Aku keterlaluan. Mereka sendiri, yang setuju taruhan. Siapa yang salah? Betul juga. Senmei, orang-orang ini bawa barang rongsokan, bikin onar di pesta ulang tahun ayah. Kasih mereka pelajaran. Mereka bikin keluarga Lin mudah ditindas. Kalian semua, mengapa masih diam? Bangun. Seret mereka semua ke lantai. Berlutut. Gonggong seperti anjing. Gonggong gonggong. Tunggu dulu. Ambil piring itu. Ayah, itu cuma piring biasa. Masih ada minyaknya. Kotor sekali. Cepat ambil. Benar. Ini piring motif kilin biru putih. Apa ini? Piring motif kilin biru putih. Mahakarya keramik biru putih. Dipakai Kaisar Ming. Kaisar Taizu. Harganya minimal 500 juta. Barang berharga seperti ini, masa ada di tangan pelayan? Ayah salah lihat ya. Pola ini, tekstur ini, kilau ini. Bagaimana mungkin aku salah lihat? Ini pasti asli. Piring motif kilin porselen biru putih. Ini tidak mungkin. Aku tidak percaya. Pasti kamu yang mencurinya. Jangan bicara sembarangan kalau tidak ada bukti. Mata mana yang melihat aku mencuri? Bukan itu, Kak. Lalu dari mana kamu dapat barang antik ini? Ini, seorang klien merasa pelayananku bagus jadi dia memberikannya padaku. Bukan kamu ini terlalu hebat. Lalu sembarang tamu memberikan barang antik bernilai miliaran. Itu hanya bisa dikatakan. Orang baik dapat balasan baik. Lihat, kita menangkan. Tunggu dulu. Kamu lupa taruhan kita tadi. Tapi kalian semua bisa mengeluarkan hadiah jutaan. Tapi sekarang, hanya kamu sendiri yang beruntung bisa mengeluarkannya. Itu tidak berarti kalian menang. Kamu. Ini punyaku. Memang tidak bernilai jutaan. Akui saja. Berarti kalian kalah. Jangan buru-buru. Aku belum selesai bicara. Maksudku, ini tidak bernilai jutaan, tapi bernilai miliaran. Kamu pikir roti kukusmu bisa menghidupkan kembali yang mati? Masih bilang bernilai miliaran. Kepalamu ditendang keledai ya. Kamu tidak percaya ya? Nah kebetulan, ayah mertua punya masalah kaki. Coba kamu makan itu. Lihat apakah kamu bisa berdiri. Saya sudah lama berpraktik sebagai dokter. Belum pernah dengar. Making roti kuku bisa menyembuhkan penyakit. Sangat konyol. Anda datang. Ayah mertua izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah guru saya. Dari gerbang pengobatan salah satu dari 8 Dewan Inti. Jiwon-san. Dewan Inti Gerbang Pengobatan Langit. Bahkan gubernur provinsi. Tidak bisa bertemu. Orang penting seperti ini. Salam hormat kepada Dewan San. Sangat berterima kasih bisa datang untuk mengobati saya. Sungguh berterima kasih. Tidak perlu basa-basi. Saya datang karena murid saya baru keluar dari gunung. Menantu saya beruntung mendapat bimbingan guru. Saya tidak tahu. 8 Dewan Gerbang Pengobatan Langit. Ada orang seperti Anda. Kurang ajar. Guru saya memiliki status yang sangat mulia. Orang rendahan seperti Anda tidak akan mengerti. Meskipun saya hanya bahkan belum pernah bertemu dengan ketua Dewan luar biasa. Tapi di luar sana, status adalah milik sendiri. Siapa dia? Dewan San, Anda tidak perlu menghiraukan mereka. Mereka hanya orang miskin yang ingin menjadi kerabat. Anda sebaiknya segera mengobati ayah saya. Baiklah. Segera obati ayah saya. Baik. Ilmu pengobatan kelas 3 ini berkata sebagai Dewan Gerbang Pengobatan Langit. Siapa yang memanggilmu masuk? Diam. Jangan banyak bicara. Keluar dari sini sekarang. Tuan Lin. Sudah parah sampai ke tulang sumsum. Tidak bisa disembuhkan lagi. Kecuali menemukan pil ajaib dari Ketua Gerbang Pengobatan Surgawi. Pil ajaib itu. Ketua Gerbang Pengobatan Surgawi tinggal di dalam gerbang. Kita tidak punya hak untuk bertemu. Saudara ipar, sudah kubilangkan, ilmu pengobatan kelas 3 itu tidak akan bisa menyembuhkan penyakit kakimu. Coba makan roti kukusku. Kamu lengkeng. Kamu tidak dengar ya? Hanya pil ajaib dari gerbang pengobatan yang bisa menyelamatkan ayahku. Apa barang jelek ini? Sisa makanan dari lokasi konstruksi. Kamu pantas? Sampah? Semua sampah? Saudara ipar, anakmu yang mau menambahkan bumbu. Bukan salahku. Kamu malah membunuh ayahku. Kamu cari mati. Ibu kamu gila ya? Anak percaya sama ibu. Tidak sampai 3 detik, dia akan bisa berdiri. 3, Datang tangkap SI pembenar ini. Tangkap dia. 2. Jangan mendekat, jangan mendekat. Jangan mendekat. Ayah, Aku bisa berdiri. Aku bisa berjalan. Aku bisa lari.
Aku sembuh. Ibu barangmu ini benar-benar bisa menyembuhkan. Benar-benar obat ajaib. Saudara ipar. Terima kasih. Terima kasih banyak. Saudara ipar. Ini istriku. Perkawinan kedua anak. Andelehate. Mudah. Mudah. Ayah mertua. Jangan tertipu oleh mereka. Hei Kianda. Bukan mereka yang menyembuhkannya. Hei, apa yang kamu katakan? Bukan ibu saya yang menyembuhkannya. Siapa yang menyembuhkannya? Tentu saja guruku. Hei, jangan curang. Baru saja gurumu bilang, dia tidak bisa menyembuhkan. Bagaimana? Aku mencium aroma pil ajaib. Tidak mungkin. Pil ajaib adalah pil yang bisa menghidupkan kembali. Bahkan Raja Sia sulit mendapatkannya. Bagaimana mungkin ada di tangan orang rendahan ini? Mungkin Haidang Putra salah mencium. Baru saja, aku bilang tidak bisa menyembuhkan. Karena aku tidak punya 100% kepastian untuk menyembuhkan. Sekarang terlihat, Tuan Lin kamu sangat beruntung. Yarama Jaibku. Bekerja. Jadi, sebenarnya Anda yang menyembuhkan kakiku. Tentu saja, mereka hanya kebetulan saja. Tuan Lin, apakah kamu benar-benar berpikir sebuah roti yang menyembuhkanmu? Aku hampir tertipu oleh mereka. Hei orang-orang, usir para penipu ini. Jangan mendekat. Mendekat lagi akan kubunuh dengan batu bata jelekmu itu. Sekali pukul gua hancurin lu. Ini batu dewa perang. Beneran batu dewa perang. Apa itu batu dewa perang? Batu dewa perang. Ini senjata dewa perang dari kuil naga. Tiap pukulan bisa membelah gunung dan laut. Ini harta karun kuil naga. Tapi, kok lu punya? Jangan-jangan lu dewa perang kuil naga. Apa? Anak buah gak tahu identitas lu. Sudah lancang sama lu. Minta maaf ya. Dewa perang kuil naga punya pasukan jutaan orang. Adalah yang tertinggi di Dacia. Kita malah berani melawan orang sebesar ini. Gua selesai. Dewa perang. Semua salah gua. Gua gak seharusnya berantem sama anak lu. Dewa perang. Simula gara-gara mereka. Mereka yang maksa gua. Jangan keluarin gua dari kuil naga. Selesai. Keluarga Lin kita bakalan hancur. Ayah. Lu beneran dewa perang kuil naga. Kalau gitu, gua gak usah sembunyi-sembunyi lagi. Betul. Sebenarnya gua adalah. Nggak mungkin. Buruh bangunan. Masa bisa jadi dewa perang kuil naga? Pasti dia curi ini. Apa curi? Gak dengar ya? Ayah gue dapat ini dari proyek. Gimana? Gak boleh kita ambil ya? Sesuatu yang baik. Anda pikir bata God of War adalah kol Cina? Kau masih mengambilnya. Aku melihat dengan jelas bahwa kalian mencuri. Ditambah sebelumnya, kipas angin Tenglong. Kalian bisa melakukannya. Kuil Naga dan konsorsium Kyushu. Aku akan membuatmu mencuri keluarga Anda. Aku ingin pergi ke surga. Hanya ingin menjadi kita. Menantu Lin. Bermimpi. Keluarga saya mohon Anda memberitahu saya hal-hal ini. Dari mana saya mendapatkannya? Dari orang lain. Saya, seorang pekerja migran yang memindahkan batu bata, pembersihan yang menyapu lantai, dan satu lagi, pelayan di piring. Ini adalah sampah paling bawah di masyarakat. Apa identitas kalian? Kelas apa? Seseorang akan memberimu harta yang sangat berharga sebelum membual. Bisa tidak? Draft hit. UPS apa yang harus dikatakan dengan mereka? Panggil polisi dengan cepat. Tangkap mereka. Itu menyelamatkan kita. Apa? Konsorsium Kyushu. Kuil Naga. Gerbang Tini. Datang ke Four Seas Hotel. Aku baru saja mendapat kabar. Presiden Lee dari konsorsium Kyushu. Segera datang ke Four Seas Hotel. Aku baru saja menerima pesan. Dewa perang. Segera datang ke Imu. Four Seas Hotel. Tuan-tuan kita juga datang ke Hotel Sihai. Apa? 3 kekuatan top berkumpul di sini. Mangkingka, mereka semua datang untuk memberi selamat ulang tahun pada ayah. Meskipun saya adalah orang terkaya di Jiangcheng, tapi di hadapan 3 kekuatan besar ini, saya tidak ada APA. Apa hak saya? Mereka bisa datang untuk memberi selamat ulang tahun pada saya. Saya tahu. 3 kekuatan besar itu pasti datang untuk menangkap kalian, para pencuri. Itu selesai. Tidak akan melibatkan kita kan? Anak sialan, cepat bercerai. Dan sudah Jepang dan Amerika. Kalau tidak, 3 kekuatan besar akan marah.
Kilyagelin kita juga Argentina. Sekarang, masih ngomong apa lagi dengan mereka? Masih diam apa? Letakkan keluarga mereka di tanah. Patahkan tangan kaki mereka. Biarkan mereka selamanya berlutut di sini. Meminta maaf pada 3 kekuatan besar. Berani kamu. Kalau kamu berani menyentuh mereka, langkahi mayat saya dulu. Lin Kingxiu, kamu pikir saya tidak berani melakukan sesuatu Adik padamu? harga kamu hilang. Cepat kembali. Anak sialan buat masalah sendiri, tidak bisa diselamatkan. Tuan Zhao, untuk menunjukkan keseshan Kilyagelin pada 3 kekuatan besar. Anak perempuan tidak berbeda ini. Sekarang saya serahkan pada Anda untuk menanganinya. Pukul dia. Berhenti. Jenderal Naga, Wakil Ketua Gerbang Tianyi, Wakil Presiden Grup Juzho. Ini semua jarang terlihat biasanya. Orang pentingnya, Ternyata orang-orang miskin ini mencuri harta berharga dari 3 kekuatan besar. Mereka marah. Sempa, kalian pasti mati. menghadap 3 tuan. Apa yang kalian lakukan tadi? Melapor ke Jenderal King Long. Orang-orang ini bersiap mencuri dari Istana Naga, Gerbang King, harta berharga Grup Juzho. Setelah ketahuan, saya siap menghukum mereka di tempat. Oh, kalau begitu, kami harus berterima kasih padamu. Ini semua kewajiban saya. Kurang ajar. Berani sekali. Tahukah kamu, orang di depanmu ini adalah Jenderal Perang Istana Naga kami. Pemimpin Gerbang Tianyi. Ketua Grup Juzho. Teman. Apa? Lalu harta berharga ini, bukan mereka yang mencuri. Tentu saja bukan. Tidak mungkin. Orang-orang sampah ini bisa kenal banyak orang penting. Zhao Delong. Kamu berani mengenal. Teman Pak Li. Saya umumkan kamu dipecat. Bawa pergi. Jangan-jangan. Jangan ya. Ayah ibu kakak. Ternyata kalian hebat. Istri dan anak perempuan kok bisa berkaitan dengan Gerbang Tianyi dan Grup Juzho. Ada hubungannya. Suami dan anak perempuan. Kok bisa kenal? Orang-orang dari Longyan dan Grup Keuangan Juzho. Kayaknya ayah dan ibu. Agak luar biasa ya. Mertua. Lihat taruhan ini. Kita menengkan. Kalau begitu pernikahan anakmu dan anakku, bagaimana menurutmu? Tentu saja tidak masalah. Anakmu menikah dengan anakku. Itu kehormatan bagi keluarga Lin. Ya ya. Maaf atas kesalahan tadi. Semoga kalian tidak keberatan. Aku lebih terbiasa dengan sikapmu yang sombong itu. Tidak berani, tidak berani. Adik ipar, lihat. Kalian kenal banyak orang penting. Semoga mereka, di depan orang-orang penting itu, memuji keluarga Lin sedikit. Benar-benar, mohon tolong ajak mereka. Bantu, membantu keluarga Lin. Mudah. Kalau begitu biarkan ayah ibu dan kakakku. Maaf. Kami tidak bisa. Anak ayahmu ini hanya seorang buruh bangunan, buruh tani, dengan dewa perang. Apa hubungannya? Hanya kebetulan. Membantu dewa perang sedikit. Sebagai balasannya, ajak dewa perang ke sini untuk membantuku. Aku juga. Hanya membantu ketua Tianyimen. Sedikit saja. Sebenarnya aku sama sekali tidak punya hubungan dengan Tianyimen. Para bodyguard itu juga. Dari ketua grup keuangan Juzho. Menurutku pelayananku bagus. Dipinjamkan buat menjaga gengsi. Nanti harus dikembalikan lagi. Apa? Kalau gitu, kalian sama orang-orang penting itu gak ada hubungannya sama sekali. Betul. Aku bilang juga. Sudah lama-lama, ternyata kuma, si kumpulan orang miskinnya tetap miskin. Wawasan dan pola pikirnya terlalu sempit. 3 orang penting itu, begitu besar jasanya, malah dipakai buat menjaga gengsi. Konyol banget. Ya ampun. Ayah ibu kakak kalian mikir apa sih? Orang penting itu berhutang budi sama kalian. Minta aja dia kasih kita puluhan miliar. Kesempatan jadi kaya mendadak yang bagus gini, malah disia-siakan. Suamiku ini om tante. Sama kakak mereka, jasa mereka sendiri. Mau dipakai buat apa? Itu urusan mereka. Lihat tuh adik ipar. Masih ngerti keadaan kan? Cih, adik ipar juga kamu panggil. Awalnya kukira keluarga kalian masih punya koneksi. Ternyata ujung-ujungnya masih aja sekumpulan orang miskin. Cepat pergi dari sini. Bukan taruhan ini kita menang. Gimana mau ingkar di depan? Orang banyak begini. Taruhan itu kamu yang bikin sama Zhao Delong. Ada hubungannya apa sama keluarga Lin? Ayah kakak pertama, kakak kedua. Aku seumur hidup cuma mau nikah sama dia. Kalau kalian tetap ngehalang-halangi, ya aku terpaksa kabur sama dia. Kamu mau bikin aku mati. San Mei, kamu sudah bingung ya? Pasangan miskin akan menderita 100 hari. Kalau kamu bersama si miskin ini, masa depanmu tidak akan bahagia. Jangan coba-coba meyakinkanku lagi. Aku sudah memutuskan.
Ayah, percayalah padaku. Aku pasti akan berusaha keras agar Xiao Sui hidup bahagia. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dengan kalian. Baik, kalau mau menikahi putriku, kamu harus memenuhi 3 syaratku. Silakan katakan. Beli 1 rumah. Di pusat kota. Ayah, rumah 200 meter di pusat kota. Pasti harganya 10 juta. Apa ini bukan sengaja menyulitkan kami? 10 juta banyak ya. Tidak banyak kok. Bagi keluarga kelas atas seperti kami, itu hanya nilai dari 1 kontrak. Kalau dia tidak bisa menyediakan 10 juta, berarti dia tidak mampu. Bagaimana mungkin aku menikahkanmu? Jengkelnya. Benar juga. Kita tinggal di villa, seluas 1000 meter persegi. Sekarang ayah hanya memintanya membeli rumah Castle 200 meter. Sudah mengurangi kesulitannya. Kalau permintaan Castle ini tidak bisa dia penuhi, maka lebih baik dia pulang dan mengantar makanan saja. Ayah, Xiao Sui. Ayahmu benar. Kalau ini saja tidak bisa kulakukan, bagaimana bisa membuatmu hidup lebih baik? Membeli rumah kan bukan hal sulit. Saya beli. Masih ada keberanianmu. TAPI saya peringatkan kamu. Jangan habiskan uang anak perempuan saya. Baik. Sapu dengan baik, dengar tidak? Selamat datang, Pak. Selamat datang di Hentai Real Estate. Apakah kalian berdua ingin membeli rumah? Saya ingin membeli rumah sekitar 200 meter persegi. Rumah sekitar itu. Silakan Pak ke sini. Maka saya rekomendasikan rumah ini. Menghadap ke selatan. Feng Shui sangat bagus. Hanya 12 juta. Bisakah itu dicicil? Bisa uang muka minimal 30%. Hanya 36 juta. Apa? Uang muka saja 36 juta. Li Fei, oh Li Fei. Bagaimana bisa begini? Hanya 3 juta. Tidak bisa keluarkan. Qin Jielun. siapa dia? Teman SMP. Sangat suka pamer. Bukannya dia kurir ya? Bagaimana bisa dapat istri secantik ini? Li Fei. Ini istrimu ya? Ya. Cantik dia cuma kurir. Kamu mau apa darinya? Ada urusan apa denganmu? Daripada begitu, saya beli rumah ini untukmu. Kamu ikut saya gimana? Qin Jielun, kamu ngomong apa? Jangan buru-buru. Kamu cuma kurir. Belum bisa beli rumah. Istri secantik ini. Nanti ya, ikut orang lain lari. Cantik sudah pertimbangkan gimana? Apa yang ingin kau lakukan? Ibu. Aku melihat ada sesuatu yang kotor. Sapu bersih untukmu. Anda, Bibi, kau lucu. In total Anda orang dewasa memiliki banyak. Jangan menyapu lantai. Perhitungan umum. Apa yang kamu lakukan di sini? Belum cepat bergulir. Baik. Sungguh sial. Suamiku, jangan marah. Kau tidak bilang bahwa orang hari ini. Apakah Anda membeli rumah? oke, mereka baru saja memilih. Aku membeli set itu. Atas dasar apa? Aku akan melihat set ini. Atas dasar apa? Apakah Anda pikir Anda membelinya? Geser kartu. Bagus sekali. Kecantikan tidak melihat. Ini dia dan aku. Kesenjangan antara. Kau berencana untuk mengikuti. Ini limbah? Berani menggertak anakku. Hepangi saya, Ketua Real Estate Hentai. Aku punya sesuatu untuk menemukannya. Halo Ketua. Bagaimana Anda menelepon? Ada seorang pria besar. Datang ke kantor penjualan kami untuk membeli rumah. Aku akan menghiburnya. Baik, baik. Benar. Pria besar itu juga menjelaskan. Ada seorang pria bernama Qin Jielun. Dia tidak suka. Apa yang harus Anda lakukan? Anda dapat yakin bahwa Anda mengerti. Li Fei, kau bilang kau mencari istri yang tampan. Apakah ini berguna? Gak bisa beli rumah aja. Siapa bilang dia gak bisa? Aku cari teman sekarang, peminjamkan uang buat kamu. Kita beli rumah ya. Beneran nih. Kamu cuma bisa sembunyi di belakang cewek. Makan gaji buta ya. Gak usah urusin. Aku beli ini pakai kartu. Maaf Pak, karena ini perumahan elit. Penghuninya orang-orang terkenal. Jadi perlu verifikasi aset kamu. Harus lebih dari 10 juta. Baru bisa beli. Verifikasi. Kenapa dia gak perlu? Karena Pak Qin adalah
Klien VIP Hentai Property. Hidup itu harus tahu diri. Kamu cuma kurir makanan. Beli rumah kecil aja udah cukup. Ngapain beli perumahan elit kayak gini? Kamu mampu tinggal di sini. Pak masih mau verifikasi beli rumah. Bisa pakai kartu bank aku buat verifikasi. Gak bisa siapa beli siapa verifikasi. Ini aturan. Live, aku lihat dong kartu jelekmu. Ada berapa receh? Verifikasi dia. Ya ampun, gak salah kan? Anda? Siapa sebenarnya Anda? Hah, Kenapa? Hah, kartunya cuma 50.000. Ada yang aneh. Bukan. Ini kartu emas eksklusif. Jojo Financial Group. Global cuma 10 biji. Cuma yang punya nilai. Bos dengan aset lebih dari 100 miliar. Yang berhak memilikinya. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? pasti kamu salah lihat. Kartu ini adalah kakakku yang kasih buat gajian. Benar. Dia cuma tukang antar. Mana mungkin dia punya kartu emas dari grup Jiusho. Sudahlah, orang miskin kayak gini. Mana mungkin bisa beli rumah? Itu aku yang beli. Maaf, rumah ini tidak kami jual ke kamu. Manager Fang, apa maksudmu? Ini perintah dari kantor pusat. Selain itu, mulai sekarang, Anda sudah kami masukkan ke daftar hitam. Oli Hengtai Real Estate. Apa? Kenapa? Lihat tadi kamu, sombongnya kayak apa? Kira-kira hebat banget. Ternyata cuma gini. Engomong, APA, aku nggak bisa beli. Kamu yang miskin ini bisa beli. Walau aku nggak bisa beli, tapi aku nggak sanggup kamu. Anda memang bisa beli. Ah, Kebetulan Anda adalah pelanggan ke-1000 di kantor penjualan kami. Kami bisa kasih diskon 0,00001 Villa Miwa Kuilin Yuan di Jiangcheng ini yang harganya 500 juta. Sekarang Anda cuma perlu bayar 50.000 untuk membawanya pulang. Apa? Kalian bilang, Livi ini jangan-jangan benar-benar bisa beli rumah. Dia cuma tukang antar makanan. Sampai capek mati. Juga nggak bakal mampu. siapa bilang aku nggak mampu? Aku udah beli villa paling mewah di Jiangcheng. Cuilin Zuyuan. Apa? Kamu ternyata bisa beli Cuilin Zuyuan. Jangan-jangan palsu. Ada cap resminya loh. Oh, aku tahu. San Mei, apakah kamu pinjamin dia uang? Itu karena ada promo dari sales office. Kita menang undian. Jadi, suamiku cuma bayar 50.000 yuan dan langsung beli. 50.000 yuan. Kamu cuma bayar 50.000 yuan dan langsung beli Cuilin Zuyuan. Kamu benar-benar beruntung banget. Keberuntunganmu. Itu juga bagian dari kemampuan. Bagaimanapun juga, tantangan pertama ini, aku anggap kamu lurus. Terima kasih ayah mertua. Jangan buru-buru, masih ada 2 tantangan lagi. Baik ayah bilang saja, aku akan berusaha menyelesaikannya. Nah, akhir-akhir ini, keluarga Lin kami sedang berencana kerja sama dengan Wanda Group. Tapi sekarang sedang mentok. Jadi untuk tantangan kedua ini, aku mau kamu bantu kami dapatkan kerja sama dengan Wanda Group. Ayah, kemarin ayah suruh dia beli rumah. Sudahlah, ini kan urusan bisnis. Dia sebelumnya belum pernah bersentuhan. Ini jelas-jelas nggak mau biarin lewat. Pengen jadi menantu keluarga Lin. Nggak ngerti bisnis. Gimana bisa? Imut banget sih. Sebelumnya kamu cuma beruntung. Dapat rezeki nomplok. Sekarang, yang kita bahas itu, nego bisnis beneran. Kalau kamu nggak punya kemampuan, saran gue, mending nggak usah bikin malu. Cepat-cepat nyerah aja. Kamu pikir ini, belanja di pasar, masih nawar-nawaran. Dunia bisnis. Gak sesimpel yang kamu bayangin. Gak usah kamu khawatirin. Kalian lihat aja nanti. Gimana dong istri? Gue cuma tukang antar makanan. Gue mana ngerti nego bisnis. Lihat tadi kamu pede banget. Gue kira kamu udah siap siaga. Gue cuma gak mau di depan keluarga kamu bikin malu. Tenang aja, besok makan-makan gue bantuin. Beneran. Aku sayang kamu. Terus, mau siapin apa buat balas budi gue? Kamu aja yang bilang. Sayang aku cinta kamu. Aku juga cinta kamu. CEO Wang. Halo CEO Wang. CEO Lin-nya? Iya. Ini siapa? Ini suami saya Li Fei. Wang Zong. Sepertinya aku pernah melihatmu. Kamu sepertinya pernah mengantarkan makanan untukku. APA, Li Zong, suamimu adalah kurir makanan. Ya, Sungguh tidak terduga.
wanita kuat yang terkenal di Zhongcheng. Suaminya ternyata kurir makanan. Ada selera, ada selera. Wang Zong, tolong hormati suami saya. Jangan kurang ajar. Tidak tahan. Li Zong, ada apa? Itu. Wang Zong, ini adalah rencana renovasi daerah tua selatan kota. Harap Anda bisa bekerja sama dengan kami. Kerjasama. Grup Lin. Apa hak kalian? Pantas bekerja sama dengan kami. Kamu. Wang Zong dari Just Who Financial Group. Li Zong sudah datang. Keduanya. Saya masih ada tamu penting yang harus saya sambut. Kalian pergi saja. Xiao Li antar tamu. Silakan pergi. Ayo kita pergi. Sayang, jangan khawatir. Kita cari cara lain. Kakak, Sayang, kamu kenapa? sepertinya aku melihat kakakku. Mungkin salah lihat. Hahaha. Sungguh menunggu bintang dan bulan. Akhirnya Li Zong datang. Tidak perlu banyak bicara. Langsung ke intinya. Ya baiklah. Mari kita duduk dulu. Sambil makan sambil ngobrol. Wah, kunci aku ketinggalan di sana. Cepat kembali ambil. Hei Pak Li, Anda harus mempertimbangkan kerja sama kita. Ini. Saya akan mempertimbangkannya. Oke. Xiao Fei. Benar-benar layak disebut orang terkaya di dunia. Auranya sangat kuat. Sekarang belum bisa membuka identitas saya. Hei Xiao Fei, bagaimana ini? Apa yang terjadi? Maaf Pak Wang. Kami ketinggalan kunci di sini. Pak Wang, tentang kerjasama yang tadi dibicarakan, saya harap Anda bisa mempertimbangkannya dengan serius. Saya bilang. Kamu tidak mengerti ya. Sudah bilang tidak kerjasama. Ambil kunci mobil dan cepat pergi. Ah, kakak. Kenapa kamu di sini? Tidak kerja di toko sebelumnya lagi. Oh, saya pindah ke tempat lain. Apa? Dia kakakmu. Itu Pak Wang. Ini kakak saya. Aduh. Kamu punya hubungan ini. Kenapa tidak bilang dari dulu? Dia itu. Dia adalah pelayan dengan sikap pelayanan terbaik. Haha. Oh iya, kalian kan mau kerja sama. Kita sudah mempertimbangkannya lagi. Mungkin kita bisa sambil makan sambil ngobrol. Sambil makan sambil ngobrol. Wah, bagus sekali. Kakak, itu kursi utama kamu duduk di mana? Aduh, hampir lupa aku sekarang. Pelayan, Gimana kalau kita duduk dulu? Aduh Pak Li. Maksudku Nona Li. Duduk ya, aku duduk apa? aku pelayan. Melayani semua orang. Kalian duduk saja. Duduk. Duduk. Oh, Pak Wang, itu. Sangat berterima kasih atas kesempatan kerja sama ini. Aku minum untukmu. Xiao Fei, jangan minum alkohol. Kak, aku lagi urusan bisnis. Maaf Pak Wang, kakakku terlalu banyak ikut campur. Aku duluan minum. Jangan minum. Dengarkan kakakmu. Ah, maksudku. Sekarang minum alkohol tidak baik untuk kesehatan. Sekarang urusan bisnis, minum teh saja. Teh sebagai pengganti alkohol. Pak Wang, berapa yang mau Anda investasikan? Mungkin 50 juta. Aku lihat kalian. Sebagai bos urusan bisnis. Harusnya beberapa miliar. 50 juta agak sedikit ya. Kak, aku lagi urusan bisnis. Jangan ganggu. Pak Wang, 50 juta bisa. Tidak bisa. 50 juta memang agak sedikit. Mungkin 500 juta. Ah, serius? Aku lihat proyek mereka. Lumayan potensial ya. 500 juta. Agak sedikit juga ya. Hahaha. Kakak, lagi urusan bisnis nih. Jangan ganggu dong. Wang Zong ini. Jangan sama kakakku. Dia nggak ngerti apa-apa. Jangan dengerin dia. Enggak. Harus dengerin dia. Dia bener kok. Aku pertimbangkan dulu. Proyekmu ini emang cukup potensial. Gimana kalau 1 miliar? 1 miliar aku setuju. Ah,
1 miliar. Katanya Live ini, apa benar bisa dapat kontrak dari Grup Wanda? Grup Wanda itu kan perusahaan top 500 dunia. Kalau dia bisa dapat kerjasama, aku ganti nama kayak dia. Berarti sekarang kamu bisa ganti nama dong. Kerjasama dengan Grup Wanda. Nilai investasinya 1 miliar. Apa? Ini. Beneran ya? Nggak mungkin. Gimana bisa kamu dapat Grup Wanda? Kerjasama 1 miliar. Adik ketiga, apa kamu bantu dia? Kakak, grup Lin kita ini di depan grup Wanda nggak ada apa-apanya. Kalau aku bantu dia pun nggak bakal ada bedanya. Anak baik. Tidak terlihat ya. Dalam bisnis, kamu memang punya bakat. Kalau begitu ayah mertua, perkawinan saya dengan Xiao Sui. Jangan buru-buru dulu. Saya masih punya satu syarat terakhir. Oke, katakan. Keluarga Lin adalah keluarga kaya di Jiangcheng. Untuk menjadi menantu keluarga Lin, bukan hanya masuk ke Longdian, Tianyimen, kekuatan top seperti itu, tapi setidaknya, kamu juga harus punya pekerjaan yang layak. Baru pantas dengan putri saya. Kenapa? Kamu takut? Kamu yang tidak punya ijazah, kurir makanan. Saya lihat kamu bisa cari apa? Pekerjaan bagus. Siapa bilang saya takut? Bukan cuma pekerjaan bagus, saya akan cari kerja. Hei, Anak kenapa? Muka muram begitu. APH lagi mengganggu kamu. HM tidak. Cuma ayah Xiao Sui memaksa saya cari pekerjaan yang layak, baru mau menikahkan Xiao Sui dengan saya. Mau coba melamar ke Jiuzhou Group? Kenapa kamu tidak pergi? Jiuzhou Group itu perusahaan terhebat di dunia. Ijazah SMP saya. Coba saja. Siapa tahu. Sekarang saya akan kirim resume. Ayah ibu, sudah makan. Sekretaris makan untuk adikku di perusahaan. Mengatur posisi, tapi ingat, jangan mengekspos identitas saya. Ya, Orang tua. Bagaimana dengan adikku? Aku dipekerjakan oleh konsorsium Kyushu. baru saja menerima pesan. Saudara Presiden kita, untuk datang ke departemen kami. Anda harus membawanya. Layani aku. Ini adalah konsorsium Kyushu. Gaya sejati. Manager, saudara Presiden seperti apa dia? Aku juga tidak tahu. Namun, pasti bukan dia. Mengendarai Edonki. Ini adalah adik dari Presiden. Itu kamu. Kenapa kau di sini? Aku datang untuk bekerja. Haha, kau buta huruf setelah lulus SMP. Masih bisa bergabung. Jangan lucu. Katakan kirim makanan. Halo, aku konsorsium Kyushu, manajer departemen pemasaran. Halo, saya adalah karyawan baru, Kim Ji-lun. Tuan jangan berpura-pura. Kita sudah tahu, Anda adalah saudara Presiden. Kelompok ini salah mengidentifikasi saya. Saudara Presiden, saya bisa menggunakannya. Identitas ini, not a renda-renda. Tidak. Anda adalah konsorsium Kyushu, saudara presiden. Teman sekelas kita begitu lama, kenapa aku tidak tahu? Keluarga Presiden selalu rendah. Orang miskin kayak lu ngerti apa? Minggir sana. Tapi presiden grup Jiuzhou itu Margali. Dia marga Qin, satu keluarga tapi beda marga. Iya ya. Jangan-jangan kita salah orang. TM Lu. Lu SIMet. Lu ngerti apa sih? Oh gitu ya. Kakak gue ikut marga bapak. Oh gitu toh. Yang master ayo kita masuk dulu. Lu masuk buat apa? Gue mau daftar kerja. Daftar kerja. Lu siapa namanya? Halo, nama gue Li Fei. Ada namanya di list pegawai baru. Ada. Yuk ikut. Yang Master Kin ini tempat lu. Yang naik motor listrik. Itu tempat lu. Xiao Sui gue udah kerja di grup Jiuzhou. Asal bisa bertahan seminggu masa percobaan, langsung jadi pegawai tetap. Gue bakal penuhi permintaan bapak lu. Bisa nikahin lu resmi. Belain gue kopi dong. Lu gak punya tangan, gak bisa belain sendiri. Ngomong gimana sih sama yang Master Kin? Mau gak jadi pegawai tetap? Cepetan belain kopi. Demi Xiao Sui, gue tahan.
Young Master Chin, lu sibuk dulu ya. Gue duluan. Gue cuma minum. Kopi manual brewu. Belain lagi. Terlalu panas belain lagi. Gue bilang ke lu. Lu gak terima ya? Terlalu dingin. Terlalu pahit. Terlalu manis. Kin, jangan keterlaluan. Apa mau? Aku memang keterlaluan. Kakakku adalah presiden grup keuangan Jiusho. Yakin gak dengan satu kalimat? Aku bisa bikin kamu dipecat. Sayang. Akan kubuat kamu sengsara. Nah, ini rasanya. Kali ini lumayan. Minumlah ludahku. Semuanya. Ada klien besar datang. Kali ini semua orang harus berusaha maksimal. Pasti harus dapatkan kerjasama ini. Itu tadi adalah rancangan desain saya. Bagaimana menurut Pak Sao? Jujur saja saya kurang puas. Mungkin kira kerjasama lain kali saja. Pak Sao, saya juga punya proposal. Diam. Kamu yang cuma lulusan SMP. Kamu ngerti apa? Lulusan SMP. Grup keuangan Jiusho kalian. Orang seperti ini juga diterima. Benar Pak Sao, saya memang lulusan SMP. Tapi pahlawan tak dilihat dari asalnya. Saya harap Pak Sao bisa kasih saya kesempatan ini. Pak Sao, jangan dengarkan omongannya. Dia nggak bisa apa-apa. Baiklah, saya kasih kamu kesempatan ini. Menurut saya tema kita kali ini bisa pakai tema jika harta karun bisa bicara. Sebagai tema, ambil contoh keramik biru putih. Kita bisa buat setiap harta karun. Akhirnya, dengan antik sebagai dasar, menunjukkan kebesaran sejarah Asia kita. Sejarah yang sesungguhnya. Bagus. Proposal ini saya suka. Saya lihat Tuan Li sangat ahli dalam keramik biru putih. Apakah Tuan juga mengoleksi keramik biru putih yang langka? Ya, saya punya beberapa di rumah. Lagi pula membual tidak melanggar hukum. Bagus. Karena kita bertemu sesama pecinta. Selamat bekerja sama Tuan Li. Selamat bekerja sama Direktur Zhao. Li Fei. Bukannya kamu bilang di rumahmu banyak koleksi keramik biru putih? Hei, bagaimana kalau begini? Malam ini kita ajak Direktur Zhao untuk melihat koleksimu. Rumah saya agak kumuh. Jadi tidak perlu Direktur Zhao melihatnya. Hei, kita kan mau melihat keramik biru putih. Bukan melihat rumahmu. Kamu terus menolak. Apa kamu tidak punya keramik biru putih? Kamu menipu Direktur Zhao ya? Tidak mungkin. Jika Direktur Zhao tidak keberatan, saya selalu siap menerima. Kalau begitu malam ini, kami akan mengganggu. Li Fei, lihat nanti malam kamu bagaimana. Hei Xiao Fei. Hei ayah, ada keadaan darurat. Kamu cepat ke pasar barang antik. Cari beberapa keramik biru putih palsu. Taruh di rumah kita. Malam ini ada klien besar yang datang untuk melihat koleksi. Oh baik. Saya mengerti. Ada apa? Xiao Fei. Minairu, saya beli keramik biru putih taruh di rumah. Katanya malam ini perusahaan mereka. Ada klien yang datang melihat koleksi. Dasar anak ini. Dia selalu punya ide aneh-aneh. Aduh, anak ini setiap hari. Belikan saya sejumlah porselen biru putih yang bagus. Li Fei, rumahmu di tempat seperti ini. Orang yang tidak tahu mungkin mengira, ini daerah begitu sulit. Masih bisa beli porselen biru putih. Li Fei, apakah kamu tidak menipu kami? Tentu tidak. Masuk saja kalian akan tahu. Ayah, porselen biru putih yang kamu beli harus yang mirip aslinya. Ibu ayah, ayo Xiao Fei masuk-masuk. Ini klien saya Pak Zhao. Dan ini rekan kerja saya. Ayo sambut. Sambut, ayo masuk. Sambut. Li Fei, rumahmu ini. Umurnya lebih tua dari kakek buyutmu ya. Ini rusak dan kecil. Bisa ditinggali. Ah, rumah ini. Cukup untuk ditinggali. Ini cukup. WC rumahku. Lebih besar dari ruang tamumu. Anak ini bercanda saja. Bagaimana bicaranya? Ngomong-ngomong Li Fei, kamu bilang, rumahmu punya porselen biru putih. Di mana aku tidak lihat? Ini semuanya. Lihat. Li Fei, kamu anggap kami bodoh ya? Menipu siapa dengan barang palsu? Betul. Porselen biru putih yang paling biasa. Harganya bisa jutaan.
kalau rumahmu bisa beli porselen biru putih asli. Masih tinggal di tempat tua dan kecil ini. Ini. Maaf Pak Sao. Anak buah saya ini suka bohong. Menyita waktu Anda. Tenang saja, saya pasti akan memberikan penjelasan untuk ini. Ini benar-benar keramik biru putih. Apa? Ini dibuat pada masa Jingde. Keramik biru putih Tianyuan. Wah, lihat ini. Ini dibuat pada masa Taizhou. Keramik biru putih naga dan phoenix. Wah wah. Ini dibuat pada masa Qianlong. Keramik biru putih kilin. Setiap barang di sini adalah harta nasional yang langka, antik, bernilai miliaran. Apa? Shaozong ini tidak mungkin. Anda tidak selalu hekon. Saya sudah mengapresiasi keramik biru putih selama puluhan tahun. Pasti tidak mungkin salah. Mr. Lee, ternyata keluarga Anda sangat kaya akan Werzen. Hari ini benar-benar membuat saya terkesima. Zhao Zong kalau suka silakan. Lihat saja, lihat saja. Ayah ibu Ini kalian dapat dari mana? Dari pasar antik. Itu pasar antik. Ya pasar antik. Dibeli dengan 50 yuan. Ternyata dapat barang asli. 50 yuan. Oh, Saya benar-benar tidak menyangka. Kalian hebat sekali. Aku sayang kalian. Wah ini. Anak ini. Li Zong, adik Anda baru saja bergabung hari ini. Sudah membantu departemen mendapatkan kerjasama dengan grup kerjasama. apa anak ini bisa ya? Sangat berbakat. Iya benar. Perusahaan kita, pemilihan karyawan terbaik tahunan. Sudah mau mulai ya? Iya. Jadi, kuota karyawan terbaik. Kasih 1 ke departemen pemasaran. Oke. Baru masuk perusahaan. Udah berhasil kerjasama dengan grup Longchen. Kerjasama. Kayaknya tahun ini. Karyawan terbaik tahunan. Pasti jatuh ke kamu deh. Katanya, karyawan terbaik tahunan perusahaan. Bisa dapat bonus 1 juta. Enak banget ya. Untung aja sih. Semuanya saya mau umumkan sesuatu. Perusahaan kita, pemilihan karyawan terbaik tahunan, sudah dimulai. Departemen pemasaran kita, tahun ini juga dapat 1 kuota. Dan saya memutuskan untuk memberikan kuota ini ke Kim Jielun Kin. Mari kita beri tepuk tangan untuk dia. Saya tidak setuju. Kerjasama dengan grup Longchen. Saya yang dapatkan. Kenapa karyawan terbaik dikasih ke dia? Karena dia adiknya. Presiden Direktur Putra Mahkota perusahaan kita. Kalau kamu tidak setuju, sekarang juga bisa pergi. Rock just kira. Tidak kekurangan kamu. Li Fei. Kamu jangan kira. Nego kerjasama jelek. Bisa ngalahin saya. Di dunia ini, yang penting itu background dan koneksi. Kamu. Orang tidak punya apa-apa. Mau lawan saya pakai apa? Tuan Li. Ini dari Departemen Pasar. Daftar karyawan terbaik tahun ini. Apa yang dilakukan Kim Ji-lun? Berninya kau mengambil kredit saudaraku. Siapa yang bertanggung jawab atas departemen pemasaran? Wakil Presiden Wang. Ketahukan padanya. Menangani hal ini. Beri aku penanganan. Jika tidak ditangani dengan baik, dia juga. Ya. Li Fei kau. Buta huruf lulusan SMP. Grup Kyushu. Itu sudah hadiah besar. Jangan tahu umur yang baik. Anak itu merindukanmu. Kerjasama grup Longchen. Untuk memberikan kontribusi besar. Aku bisa mendirusakmu. TAPI premise na Allah. Jangan terus di sini. Buat masalah tidak masuk akal. Biarkan aku melihatnya. Aku berhasil. Staf yang luar biasa. Apakah dia dibawa oleh orang ini? Aku tahu kau sekarang. Tidak nyaman. Tapi itulah kenyataannya. Adik laki-laki Kin. Orang terkaya di dunia. Konsorsium Kyushu yang terkenal. Presiden, bagaimana dengan adikmu? Apa itu? Aku tahu adiknya. Adiknya. Pelayan yang melayani piring. Katakan aku bisa. Jangan bilang adikku. Saya marah. Ingin memukulku. Berani bertarung di sini? Limbah. Kau bajingan. Bosan hidup. Berani memukulku. Satpam. Patahin kaki anjingnya. Wakil Presiden Wang, Mener Li baru saja berbicara. Katanya ada 1 di departemen pemasaran. Namanya Kim Ji-lun. Mengambil kredit dari seseorang bernama Li Fei. Menyuruh kita. Segera, Minai Li Second Mosle. Kalau tidak kita tidak perlu bekerja lagi. Apa manajer Li sendiri yang berbicara? Cepat-cepat, segera ikut saya ke departemen pemasaran. Kim Ji-lun jangan keterlaluan. Saya keterlaluan. Apa yang bisa kamu lakukan pada saya? Hari ini saya akan patahkan kaki anjingmu. Berhenti. Wakil Presiden Wang, kalian sedang apa? Wakil Presiden Wang, orang ini sangat berani. Berkali-kali memukul adik presiden kita. Kami sedang berusaha menangkapnya. Kamu bilang, siapa adik presiden? Itu dia. Wakil Presiden Wang, nama saya Kim Ji-lun. Kim Ji-lun ya. Ya. Siapa yang memberimu keberanian?
berkali-kali memalsukan diri sebagai adik presiden kita. Apa memalsukan? Cepat lepaskan orangnya. Anda pasti Li Fei. Maaf, membuat Anda menderita. Saya umumkan. Sekarang Anda adalah manajer pemasaran baru kami. Baru saja bergabung dengan perusahaan. Sudah jadi manajer pemasaran. Apakah ini terlalu terburu-buru? Tidak sama sekali terburu-buru. Anda telah meraih kerjasama dengan grup Longchen. Sudah membuktikan kemampuan Anda, Camel, untuk posisi direktur pasar. Tidak terlalu puas. Lalu posisi apa yang kamu inginkan? Kamu bilang saja. Aku akan berusaha memenuhinya. Tidak. Puas. Baiklah, sekarang aku umumkan. Kamu menjadi direktur pasar kami yang baru. Market Director. Gaji tahunan 10 juta. 10 juta. Bukan wakil direktur uang lalu, aku bagaimana? Kamu menipu atasan dan menutupi bawahan. Tidak punya mata, aku umumkan. Kamu dipecat. Oh ya, dan kamu juga dipecat. Apa? Bos, ini tidak benar. Kenapa sehari cuma 50? Apakah kurang? Potong gaji. Kedepannya sehari cuma 50. Yukin. Bos, kita sudah sepakat sehari 100. Kenapa tiba-tiba berubah? Banyak alasan. Kamu bisa kerja ya kerja, tidak bisa ya pergi. Bukan kamu. Kamu ini. Menghormati Dewa Perang. Dewa Perang, Anda adalah Dewa Perang. Aduh, aku tidak punya mata. Sudahlah, kamu pergi saja. Ya baiklah. Bangunlah, ada apa? Tuan, rapat besar Istana Naga akan segera digelar. Sudah ku memberitahu para jenderal Istana Naga untuk datang menghadiri rapat. Tuan, siapa yang akan Anda rekomendasikan untuk menjadi Dewa Perang generasi baru dari kuil naga? Anak saya, putra muda. Hanyalah orang biasa. Siapa bilang dia orang biasa? Selama ini, setiap hari saat dia tidur, saya memberinya kekuatan. Sekarang dia sudah menguasai ilmu sakti kuil naga hingga sempurna dan menjadi kaisar marshal yang kuat. Kekuatannya tidak kalah dengan saya. Oh begitu, putra muda, mungkin belum tahu hal ini. Ya, saya berencana untuk mengundangnya ke pertemuan kuil naga. Saat pertemuan dimulai, saya akan memberitahukan identitasnya. Ngomong-ngomong, onjengkian yang saya minta Anda bawa. Sudah Anda bawa? Oh Tuan, sudah saya bawa. Ayah, Xiao Fei kecil. apa yang kalian lakukan? Pertemuan kuil naga akan segera diadakan. Dewa Perang memberi saya undangan untuk menghadirinya. Benarkah? Iya atau tidak? Iya. Kami diutus oleh Dewa Perang untuk memberikan undangan ini kepada Tuan Li. Baik, undangan sudah disampaikan. Kami akan pergi dulu. Baik. Terima kasih banyak. Ayah, bukannya katanya hutang budi pada Dewa Perang sudah lunas. Kenapa mereka masih sangat menghormati Anda? Haruskah tidak dihormati? Padahal saya ini orang hebat. Apa yang hebat? Buruh yang hebat. Andalehate, batu bata dan ubin di kota ini. Tidak sini pekerja kira. Apakah itu dibangun? Bukankah itu layak dihormati? Ya Apia Yang and katakan benar. Benar. Anakmu tiba-tiba datang ke sini untuk apa? Oh, untuk ayah. Aku harus bilang kabar baik. Aku sekarang konsorsium Kyushu, direktur pemasaran. Setelah kita, tidak ada lagi situs konstruksi. Triple A di Huemo. Itu memang putra ayahmu yang baik. Kayu AA, bagaimana dengan hari ini? Ayah Waimu AA, aku akan memberi Kejutan apa? Bagaimana dengan ini adalah undangan untuk konferensi kuil naga. Ayah tidak punya waktu. Biarkan Anda mendapatkan wawasan. Benarkah? Aku mencintaimu, ayah. Istri aku kembali. Manager Lee, kerjasama yang kita bicarakan sebelumnya. Tolong pikirkan lagi. Aku Teledipicat. Kalian mencari orang lain. Apa yang harus diberi makan? Apa yang terjadi pada istri? Kau malu bertanya. Kami sudah bersama Zhao Delong. Katakan saja, hanya menikahinya. Dia berjanji untuk membantu bekerja sama dengan Kyushu Consortium. Sekarang semuanya sudah berakhir. Kalian harus bekerja sama dengan Kyushu Consortium. Aku akan membantumu. Anda membantu Anda dengan pengiriman. APA Yang and Bantu. Baiklah, sistem yang berisik. Li Fei, aku menyuruhmu mencari pekerjaan yang layak. Sudah ketemu belum? Pekerjaan. Sudah ketemu kerjaan. Sekarang aku kerja. Sudah resmi bekerja di grup Jiuzo ini kartu pegawainya. Apa grup Jiuzo? Suamiku, kamu tidak bercandakan. Tidak kok. Ini kartu pegawaiku. Aku lihat dulu. Wah, kamu hebat juga ya. Benar-benar bisa masuk grup Jiuzo. Tapi menurutku, kamu pasti cuma jadi satpam di sana kan? Dia cuma orang yang belum lulus SMP. Selain jadi satpam, apalagi yang bisa dia lakukan? Wakil Presiden Wang dari grup Jiuzo datang. Orang penting seperti ini, Wakil Presiden Wang. Kehadiranmu, kami tidak menyambut dengan baik. Tidak apa-apa Tuan Lin. Wakil Presiden Wang, kenapa Anda datang? Dial, kamu tidak pantas bicara di sini. Salah besar. Tuan Li sudah menjadi direktur pemasaran grup Jiuzo kami. Hari ini, saya sengaja datang untuk mengantar kontrak kerja Tuan Li. Apa? Direktur pemasaran. Suamiku, kamu adalah direktur pemasaran grup Jiuzo. Iya. Tuan Li,
Ini kontrak kerja barumu. Dan mobil khusus dari perusahaan untukmu. Sebuah Maybach. Terima kasih Wakil Presiden Wang. Seharusnya, Tidak ada yang terjadi. Aku akan pensiun. Aduh. Menantu saya yang baik. Sekarang kau sudah Direktur Pemasaran Konsorsium Kyushu. Kalau pikir-kira, kerja sama. bagus untuk dikatakan. Ayah mertua. Lihat pernikahan saya dengan Cher. Kau sudah selesai. Saya memesan sebelumnya. 3 persyaratan. Tidak ada alasan untuk menolak. Suamiku sangat baik. Kalian senang. Terlalu dini. Zhao Delong, mengapa kamu datang? Aku datang hari ini. Aku ingin memberimu Lin. Kesempatan terakhir. Lin Qingshui, bercerai dengan limbah ini. Tetap bersamaku. Aku bisa lindungi rumah Lin kalian. Naik ke tingkat berikutnya. Anda kalah. Konsorsium Kyushu dipecat. Masih berbicara. Cepat pergi. Jika aku punya surat undangan untuk konferensi Longdian. Tidak mungkin. Konferensi Dewa Naga. Betapa berharganya undangan. Bahkan seseorang seperti Kuil Naga tidak memiliki. Apa yang kau hitung juga cocok untuk memiliki. Apa itu? Aku ingin bersikap rendah hati, tanpa diduga. Tapi aku bertemu denganmu. Mata dingin dan ejekan. Karena itu, lalu aku hanya tidak berpura-pura. Aku sudah pamer. Apa ini? Apa? Ini ternyata undangan dari Istana Naga. Apa? Di acara Istana Naga kali ini, Sang Dewa Perang yang Maha Tinggi akan hadir secara langsung. Pada saat itu, hanya dengan bertemu dengan Sang Dewa tersebut, keluarga Lin kalian akan langsung melesat di kota Jiang. Aduh. Tuan Zhao kenapa tidak bilang dari tadi? Barusan hanya bercanda. Maafkan saya. Jangan tersinggung ya. Bagaimana Pak Tua? Kalau kamu menikahkan Lin Qingshui dengan saya bisa jamin membawa kalian semua ke acara Istana Naga. Ayah masih ragu apa lagi? Acara Istana Naga, itu kesempatan yang banyak orang impikan. Benar sekali. Saya perintahkan kamu segera bercerai dengan Li Fei dan menikah dengan Tuan Zhao. Ayah, Li Fei sudah memenuhi 3 syarat yang ayah ajukan. Kenapa ayah ingkar janji? Kesempatan menghadiri Istana Naga sangat berharga. Keluarga Lin tidak boleh melewatkannya. Sedangkan Li Fei, saya akan memberinya uang kompensasi. Ayah, Bukan hanya undangan Istana Naga, saya juga punya. Apa? Kamu ternyata punya. Undangan Istana Naga. Bahkan, undangan tingkat tertinggi. Apa? suamiku, dari mana kamu dapat undangan ini? Ini ayahku yang kasih ke aku. Ayahmu. Ayahmu itu siapa sih? Undangan ini jelas-jelas palsu. Palsu? Undangan tingkat tertinggi. Hanya yang maha kuasa. Dewa perang yang punya. Gimana? Kamu mau bilang ayahmu itu kuli bangunan adalah dewa perang? Lucu banget kan? Kurang ajar. Kamu berani memasukkan undangan pertemuan Istana Naga. Berani sekali kamu. Aku nggak palsuin. Ini beneran. Dewa perang yang kasih ke ayahku. Kamu memang nggak kapok-kapok ya? Oke, karena kamu bilang itu asli. Mari kita bertaruh. Taruhan apa? Kita lihat besok. Apakah kamu bisa masuk pertemuan Istana Naga? Kalau kamu bisa masuk, aku akan nggak ganggu kalian berdua lagi. Tapi kalau kamu nggak bisa masuk, minggirlah dari kekasihku. Gimana? Takut? Ayah, semoga ayah nggak bohong ke aku. Oke, taruhannya diterima. Ayah, kenapa kalian ikut Zhao Delong? Nggak ikut Sao. Masa ikut si sampah ini? Betul, Andengana. Jelas-jelas palsu. Kita tidak boleh kehilangan muka. Sampah. Tidak menyangka kamu benar-benar berani datang. Saya punya undangan. Kenapa tidak berani datang? Sudah dekat ajal. Masih berani ngotot. Berhenti. Di dalam sedang berlangsung Repat Istana Naga yang tidak punya undangan. Dilarang masuk. Undangannya tidak masalah. Kalian bisa masuk. Giliranmu sampah. Ini. Undangan ini. Cepat panggil semua orang ke sini. Sampah. Memelsekan undangan Istana Naga. Itu adalah kejahatan yang dihukum mati. Kalian tunggu saja ditangkap. Dipenggal. Sudah kubilang padamu, adik. Jangan percaya padanya. Sekarang begini, tidak ada orang yang bisa membantumu. Sayang, bagaimana ini? Bagaimana kalau kita lari saja? Lari. Daikjar Istana Naga. Mau lari kemana? Kalian pasti mati. Menghadap Tuan. Ini, apa yang terjadi? Jangan-jangan mereka sedang memberi hormat padamu. Mungkin iya. Ya, Ya apaan? Kamu cuma pemalsu undangan sampah. Mengapa mereka harus bersujud padamu? Benar, mereka sedang memberi hormat pada Tuan Zhao. Semua tidak perlu terlalu sopan. Cepat bangun. Selain itu, sampah ini membuat undangan palsu dari Istana Naga. Kejahatan besar. Cepat tangkap dia. Kurang ajar. Siapa yang berani bersikap tidak sopan kepada tamu kehormatan kita? Tamu kehormatan dia. Anda adalah tamu kehormatan kami. Silakan masuk. ternyata ayah tidak berbohong padaku. Baik,
Hei adik ketiga, tunggu kami. Bagaimana mungkin dia, tamu kehormatan Istana Naga? Nak, kenapa tidak masuk? Ayah, Wah adik ipar, tidak menyangka Anda bisa mendapatkan undangan tamu kehormatan Istana Naga. Sebelumnya saya tidak tahu, jangan tersinggung ya. Kakakmu berubah muka selalu secepat ini. semua. Ini adalah pedang Dewa Perang. Pedang penakluk naga. Dewa Perang memerintahkan. Siapa yang bisa mencabut pedang ini, dia akan menjadi Dewa Perang Istana Naga yang baru. Cabut pedangnya, bisa jadi dewa perang. Ini terlalu sembrono. Semua, ada yang berani mencoba. Saya akan mencoba. Apa yang terjadi? Pedang penakluk naga, beratnya 108.000 kg. Orang biasa jangan katakan meski hanya menyentuhnya, akan terpental dan mati. Masih ada yang mau mencoba. Saya akan mencoba. Suamiku, Tenang saja, aku juga orang yang terlatih bela diri. Tidak akan mati karena getaran. Kamu baik-baik saja menantu. Pedang milik Dewa Perang. Memang hebat. Aku merasa tidak mampu. Siapa lagi di antara kalian yang ingin mencoba naik ke panggung? Bagaimana kalau aku coba? Baiklah, silakan naik ke panggung teman muda. Oh, sampah. Pantas Minainta. Pedang milik Dewa Perang. Sungguh lucu. kamu menyebut siapa sampah? Menantuku memiliki undangan VIP dari Kerajaan Naga. Benar. Dibandingkan dengan Livei kami, kamu yang sampah. Masih ingin menikahi putriku. Awalnya ingin berbaur dengan kalian sebagai orang biasa, tapi yang ku dapat malah jarak dan ejekan. Karena itu, aku tidak akan berpura-pura. Aku buka kartu. Ayahku adalah jenderal kerajaan naga. Apa? Siapa berani menghina anakku? Ayah. Memberi hormat kepada Jenderal Macan Putih. Tuan Zhao, tidak sangka ayahmu adalah salah satu dari 4 dewa perang kerajaan naga. Jenderal Macan Putih, barusan aku salah. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Hahaha, benar-benar. Cuma bercanda. Kayaknya, putriku bisa menikahimu. Itu adalah kehormatan besar bagi keluarga Lin. Kehormatan yang sangat besar. Lin Qingshui, bagaimana? Apakah kamu sekarang sangat menyesal? Terlalu banyak pikiran. Meskipun ayahmu adalah dewa perang naga, aku tidak akan menyesal. Camel, ini adalah pertemuan besar naga. Aku tidak ingin berurusan dengan kalian. Hanya memberi kalian 1 hari. Entah menikahkan putri kalian dengan putraku, atau Kill Yardelin akan dihapus dari Jiangcheng. Kenapa? Meskipun kamu adalah jenderal naga, harus ada hukum kan? Hukum. Setelah hari ini, aku akan menjadi hukum. Tingkat ke-9 Saint Marshal. Dia sudah setara dengan Dewa Perang. 1 tingkat. Semuanya. Sebentar lagi ayahku akan mengambil pedang naga. Menjadi Dewa Perang naga yang baru. Saat itu, jutaan prajurit naga akan tunduk pada ayahku. Di seluruh dunia, semua akan menjadi prajurit keluarga Zhao. Lin Qingshui, aku memberimu kesempatan terakhir. Asalkan ikut aku. Aku jamin kamu hidup mewah selamanya. Lupakan saja mimpimu. Baik. Maka tunggu saja ayahku menjadi Dewa Perang naga yang baru. Aku akan bermain denganmu dengan baik. Silakan ayah ambil pedang. Silakan Jenderal Harimau Putih ambil pedang. Ayah, ini adalah aura Kaisar Marshal. Benar. Dewa Perang telah mengundurkan diri selama 5 tahun. Levelnya sudah mencapai level tertinggi Kaisar Marshal. Sia-sia kukira aku sudah mengejar langkah Dewa Perang. Lihat tadi kamu sombong, berlagak hebat. Ayahmu ini, kan belum bisa mencabutnya juga. Kamu ketawa apa sih? Walaupun ayahku tidak bisa mencabutnya, dia tetap adalah prajurit istana naga yang bukan seperti kamu si sampah, yang bisa dibandingkan. Benar juga, saudari ketiga, Ayah Zhao Shao, adalah prajurit Istana Naga. Orang kedua di bawah Kaisar Xia, yang sangat dihormati. Ayahnya itu apa? Cuma kuli bangunan. Mana bisa dibandingkan? Putri, segera bercerai dengan Li Fei, dan bersama Cao Shao. Ayah, bukan sudah setuju aku bersama Livei. Kenapa ingkar janji? Putri, ayah ini untuk kebaikanmu. Kalau kamu menikah dengan Cao Shao, seluruh keluarga Lin akan melesat ke atas, menjadi keluarga Termatisya. Ayah, kamu bilang terus untuk kebaikanku. Ujung-ujungnya tetap untuk kepentingan keluarga. Sudah kukatakan, seumur hidupku non Livei tidak menikah. Kalian jangan berharap lagi. Camel, Sudah cukup berbicara terus. Bukannya merasa identitasku rendah, tidak pantas untuk keluarga Lin. Jika hari ini aku mencabut pedang ini, lalu bagaimana? ayo,
Jenderal hebat dari Istana Naga. Bahkan dia tidak bisa mencabutnya. Kamu sampah pengantar makanan. Dari mana kepercayaan dirimu? Kamu bisa mencabutnya. Sangat lucu. Benar, kalau kamu bisa mencabutnya, aku akan berlutut padamu dan meminta maaf. Tapi, bisakah kamu mencabutnya? Sampah? Baiklah, lihat ini. Suamiku. Hei, hati-hati nanti. Terkena getaran pedang naga hingga berdarah dari 7 lubang. Untuk istriku aku akan berusaha. Sangat mudah. Apa? Pedang ini benar-benar tercabut. Melihat kalian sebelumnya, sangat susah payah. Ini saja. Kamu sampah. Bagaimana kamu bisa mencabutnya? Apakah sulit? Pembawa acara, sekarang aku sudah mencabut pedang. Jadi, apa? Aku sekarang adalah dewa perang baru. Tentu. Jenderal baru kuil naga adalah... Tunggu. Pedang ini. Bukan dia yang mencabutnya. Kamu ngomong apa sih? Bukan aku yang mencabutnya. Masa iya kamu? Sudah diketahui umum. Pedang penjinak naga ini mengandung kekuatan seorang kaisar marshal. Orang biasa tidak mungkin bisa mencabutnya. Sudah jelas. Ternyata ayahku baru saja menggunakan seluruh kekuatannya. Telah melepaskan segel dari pedang ini. Dan kebetulan saja si sampah ini mendapatkan keuntungan besar. Apa? Ada benarnya juga. Hampir saja aku tertipu oleh si sampah ini. Hei kalian. Bawa dia pergi. Dan Meisuken K. Pendra bawa Tanah Juming. Tuan Jenderal, pasti ada kesalahpahaman di sini. Berikan suamiku kesempatan. Ya, Melindungi penjahat. Dianggap sebagai kejahatan yang sama. Sudah pasti mati. suamiku. Istriku. Li Fei. Kenapa harus menyinggung kakekmu ini? Tapi tenang saja. Mulai sekarang, aku akan membantu merawat istrimu. Bajingan, lepaskan istriku. Berhenti. Ayah. Lepaskan. Anakku, menantuku. Kalian baik-baik saja. Siapa yang melakukan ini? Orang tua brengsek. Aku yang melakukannya. Berani memukul anakku. Kau berani sekali. Kau tukang batu brengsek. Mikir cari beberapa aktor. Datang ke sini main drama. Bisa bikin aku takut. Aku bunuh kau. Berani maju satu langkah lagi. Mati. Kau berani memukulku lagi. Kau tahu ayahku siapa? Ayahmu siapa? Jenderal Harimau Putih dari kuil naga. Diam. Lihat enggak? Ayahku sangat marah. Akibatnya akan sangat serius. Kalian pasti mati. Anak durhaka, masih nggak diam? Kenapa ayah memukulku? Anak durhaka yang bodoh. Berani melawan orang dewasa. Mohon maaf yang kesalahan ini, Tuan Dewa Perang. Apa? Dewa Perang. Ayah, apa yang terjadi? Kau adalah dewa perang kuil naga. Sampai saat ini, aku nggak akan menyembunyikannya lagi darimu. Sebenarnya, aku adalah dewa perang kuil naga. Astaga, ayah. Aku selalu menyembunyikannya darimu. Ayah, kau hebat sekali. Itu nggak mungkin. Seorang buruh bangunan. Mana mungkin jadi dewa perang kuil naga? Pasti palsu ya. Anak durhaka. Kau mau membunuh kita berdua. Harimau Putih. Aku tadi lihat. Kau benar-benar gagah. Mohon maafkan kesalahan ini, Tuan Dewa Perang. Bawahan ini tahu salah. Kau sebagai jenderal kuil naga. Enggak melindungi rakyat. Dan dia juga suka menindas orang. Berbuat jahat. Kamu benar-benar kejam sekali. Hei. Bawa dia ke penjara bawah tanah. Jangan biarkan dia bangkit lagi. Baik. Tolong ampuni saya dewa perang. Dan kalian semua juga. Paman, mereka kan keluarga saya. Tolong. Tenang saja. Mengingat kalian adalah keluarga Xiao Sue. Untuk kali ini, saya akan memaafkan kalian. Tapi jika kalian mengulanginya lagi, saya tidak akan mengampuni. Suamiku. Istriku. Akhirnya kita bisa bersama dengan terang-terangan. Hei, apa? Binatang-binatang itu berani sekali. Baik, segera kumpulkan orang. Saya akan segera ke sana. Apa yang terjadi, ayah? Kakakmu diculik. Apa? Apa kakakku baik-baik saja? Saat ini dia masih baik-baik saja. Saya akan segera ke sana untuk menyelamatkannya. Ayo. Saya juga ikut. Apa putriku diculik? Segera kumpulkan semua murid dari gerbang Tianyi. Saya akan segera ke sana.
Siapa kalian? Kenapa kalian menculik saya? Jangan salahkan kami, Nona. Salahkan saja, karena kamu mengganggu kepentingan orang lain. Itu orang-orang dari Wall Street. Aduh, lumayan pintar. Tapi, kamu tidak akan bertahan sampai besok. Ayo. Siapa itu? Siapa yang pesan makanan? Makanan. Kalian berdua siapa yang pesan makanan? Kayaknya aku salah tempat. Lanjutkan saja. Berhenti. Salah tempat, hahaha. Kenapa kirim ke sini? Kirim ke sini. Karena sudah datang. Jangan pergi. Serang dia. Mana dia? Xiaofei lari cepat. Ayah kakak ada di sini. Cepat selamatkan dia. Berhenti. Ibu. Istri. Suami. Ayah ibu. Kalian? Tidak menyangka ya istri. Kamu sembunyikan dengan baik. Xiaofei ini sebenarnya apa? Kakak. Tidak menyangkakan. Ayah kita, dewa perang dari kuil naga. Lalu ibu kita. Aku adalah pemimpin gerbang pengobatan langit. Makanan bahagia tidak menyangkakan. Makanan bahagia ayah ibu kita ternyata. Makanan bahagia menipu kita berdua selama ini. Sebenarnya, aku adalah CEO grup keuangan Juyo. Ah, Makanan bahagia kita itu. Makanan bahagia CEO grup keuangan Jiuyou. Makanan bahagia orang terkaya di dunia. Makanan bahagia ini apa sih? Makanan bahagia hanya aku yang tidak punya identitas. kenapa tidak ada? Kamu adalah anak baik ayah. Kamu juga anak yang baik untuk mama. Kamu adik yang baik untuk kakak.